bisa pakai HP? Bisa dong. Kan Wilona kembali bermain di film horor nih. Aku tahu kapan kamu mati. Gimana mungkin? Yang pasti excited banget, udah nggak sabar banget, dan di sini karakter Shiana berbeda dari yang pertama dan yang pasti keren. Tantangannya apa yang kedua ini? Tantangannya di kedua, yang pertama aku harus merelakan rambut panjangku dan aku harus memotong pendek, terus aku harus totally dari look harus banyak berubah. Jadi udah tidak boleh terlihat fresh karena ceritanya kurang tidur, depresi dan segala macam. Bawah mata segala macam suara aku harus pertahankan untuk ada suara-suara serak dan berat, tidak boleh suara yang terlalu lembut lagi. Dan karakter sih ya, karena kita punya waktu reading lumayan singkat, 7 hari, dan ditambah ntar di lokasi syuting sisanya. Jadi itu yang bikin lumayan banyak preparation, itu lebih ke yang nyata dulu aja deh, kita harus rubah-rubahin. Berarti selama proses syuting Jadi emang aku menyarankan ke Om Anggi, saat Om Anggi lagi ngediskus tentang karakter, aku menyarankan gimana kalau warnanya seperti ini, gimana kalau bentuknya seperti ini. Dan atas persetujuan dari produser dan saudara, akhirnya terbentuklah look seperti ini. Tapi nggak se-fresh ini ya nanti. Harus potong rambut yang biasa panjang, sedih nggak sih biasa? Lumayan, jadi aku kayak nyari rambut aku, kok rambut aku jadi pendek, hilang gitu, jadi cuma dikit kan rambutnya. Mana nih rambutnya, mana nih? Tapi ya udah nggak apa-apa, demi aku tahu kapan kamu mati dua. Berarti Mendalami orang yang depresi sesulit apa sih untuk pendalamannya? Lumayan sulit karena aku anaknya, ya mungkin teman-teman wartawan yang udah kenal aku dari dulu ya, aku kan jarang banget yang tiba-tiba sedih, nangis, marah-marah, maksudnya di media hampir nggak pernah malahan. Aku anaknya lumayan cuek dan tenang-tenang aja gitu tipikal. Tiba-tiba disuruh jadi orang depresi yang apa aja, hal apapun tuh ditakutin dan dipikirin. Jadi itu lumayan tantangan besar sih bagi aku. Karena gimana caranya aku yang selalu positive vibes harus membawa diri aku ke arah yang bisa dibilang menarik diri dari realita kehidupan. Risetnya gimana? Aku nggak punya banyak waktu riset untuk ketemu orang langsung yang maksudnya yang benar-benar depresi. Jadi aku lebih banyak ngeliat dari film-film Hollywood aja, beberapa film Hollywood yang aku sama acting coach aku Om Badar sama teman-teman yang ada di saat reading sama Om Bonti juga co-director, kita sama-sama ngelis apa aja nih list film-film yang karakternya bisa jadi acuan kita, dan udah dari situlah jadi mempelajari dari sana. Film apa aja dan artis siapa yang maksudnya jadi referensi buat Banyak banget sih, pokoknya ada sekitar 7 film dan ada 3 series. Cuma yang kalau look mungkin yang kayak bisa dibilang kalau look ini nih aku nyari aja look yang ada di luar negeri, yang orang-orang yang biasanya artis Hollywood saat mereka lagi mentalnya lagi nggak stabil, biasanya mereka suka merubah warna rambut mereka tuh, entah tiba-tiba berubah jadi biru, hijau, ada yang merah. Nah itu aku ambil dari sana, aku discuss sama hairstylist aku mana yang paling cocok sama kulit aku kan, jangan sampai pas dipakai nggak cocok ya kayak ayam-ayam depan sekolah. Terus habis itu kalau dari karakter-karakter lain, dari banyak sih, banyak banget. Apa yang paling aku inget ya, mungkin contohnya misalnya Jim Carrey di Eternal Sunshine of Spotless Mind, kayak depresinya, terus banyak banget sih judulnya. Aku bahkan udah sampai nggak inget nama pemeran aktornya. Buat kamu sendiri tuh mental depresi mental health tuh kayak seberapa pentingnya sih, dan gimana Seberapa penting ya? Dan gimana kalau memang pas lagi pasti kan ada juga rasa down kamu, gimana tuh bounce back-nya lagi? Oke, kalau buat aku sih sangat penting ya sebenarnya, karena zaman sekarang ini orang suka menganggap sepele bahwa oke, gue baik-baik aja, tapi ternyata pas diperiksa mereka punya penyakit mental yang ternyata mereka sendiri mungkin nggak sadar. Cuma kalau aku pribadi yang tadi aku bilang, aku emang tipikal orangnya tuh nggak suka mikirin sesuatu terlalu berlebihan. Itu yang membuat aku nggak banyak stres dan depresi, karena aku bukan tipikal orang yang misalnya baru putus, apa ada masalah di keluarga, terus aku pikirin sampai nangis, sampai kurang tidur, sampai aku ngerasa apa salah aku di hidup ini. Aku bukan tipikal kayak gitu. Aku tipikal tuh yang let it flow. Makanya cara aku buat bounce back untuk tetap semangat lagi tuh gampang. Yang penting kayak oke, saat ini aku sedih, mungkin 2 jam kemudian saat aku udah ketemu solve the problems dan udah ketemu jalan keluarnya, udah aku bisa yang kayak santai lagi aja. Aku ngerasa kayak udah berlalu juga. Udah cari referensinya ke teman-teman artis juga nggak sih untuk jalanin peran ini? Kalau teman-teman Aris gak sih, karena kebetulan teman-teman aku nggak ada yang kayak gini ya. Maksudnya ya kebetulan mereka semua sehat, walafiat ya, secara mental juga.
jadi nggak terlalu banyak kalau orang-orang terdekat aku gitu. Tadi kan kamu cerita bahwa kamu udah reading sama Julia sama Marsha ya? Iya. Bisa cerita sedikit nggak tuh gimana untuk bangun chemistry-nya, terus mungkin ada cerita-cerita lucunya di antara bertiga? Reading sama mereka tuh lucu ya, karena maksud aku sama Asya udah kenal dia dari dia kecil. Kalau sama Julio baru pertama kali, cuma aku gak nyangka ketemu dengan orang-orang baru di project baru tuh akan cepet buat bangun chemistry-nya. Karena sama mereka kita nggak butuh waktu lama, tiba-tiba udah deket, udah bisa saling bercanda-bercandaan, kata-kataan, udah bisa saling sharing food, sharing drink. Jadi kayak aku ngerasa ini lumayan cepet lah pembangunan chemistry paling cepet kayaknya. Berarti lu sempet Kamu warna rambut makan-makan ini bareng. pertama kali nggak sih dalam Siapa dulu nih? Nggak, jadi sempet kali sharing food atau gitu, berarti sering makan atau udah sempet jalan bareng, makan bareng? Jalan belum, tapi kita banyak habisan waktu di tempat reading. Di tempat reading itulah kita yang kayak misalnya tiba-tiba kayak tadi Julio kayak pesen burger vegan, kamu cobain deh. So aku bisa pesan makan mie, cobain nih kayak gitu. kalau kamu warna rambut baru pertama kali ini atau sebelumnya udah pernah? Warna ini kayak pertama kalinya deh. Maksudnya kalau in real life sesungguhnya aku nggak mungkin warna begini kan. Pasti aku hitam coklat udah paling maksimal. Beda nggak sih? Awalnya tuh sempet yang kayak astaga, kenapa Natasha Wilona tiba-tiba biru-biruan begini ya kan. Tapi ternyata pas aku foto, terus aku kayak posting-posting di TikTok dan di Instagram aku, ternyata komentar orang semua gak ada yang buruk gitu loh. Semuanya malah pada kayak ih fresh deh, ih tumben ngeliat Kak Wilona rambutnya pendek, ih tumben kayak gini. Jadi aku kayak ternyata cocok juga ya, walaupun biru banget. Ini permanen atau gimana, Mil? Ini permanen, tapi nanti aku next selesai project ini, next project udah nggak mungkin biru lagi, sudah Berarti ganti. memang lebih nyaman ke hitam ya? Kalau buat kehidupan sehari-hari lebih nyaman hitam ya, karena kan kebetulan aku tidak mencari jati diri lagi ya. Gitu. Tapi kamu jadi ketagihan nggak sih mau nyoba warna lain atau gimana? Ketertarikan warnain rambut dengan warna lain setelah Enggak sih, enggak ya. Aku enggak tertarik buat tiba-tiba harus diganti jadi hijau, kuning, oranye, enggak. Aku pengennya normal aja warnanya. Tapi kalau buat karakter, anything I do lah istilahnya. Wilon ini kan ada project horor yang kesekian kalinya. Iya, berarti keempat. Apa pengalaman yang seru mungkin? Film horor itu adalah film yang paling aku sukai. Mungkin ini fun fact-nya adalah orang berpikir, oh Wilona pasti sukanya nyari film drama atau enggak romance atau enggak yaudah deh yang cinta-cintaan yang remaja. Tapi sebenarnya aku tuh suka banget film horor. Aku tuh pecinta film horor, misteri, science fiction dari kecil. Jadi kalau ditanya cita-cita kamu tuh kalau udah main film apa sih? Aku pengen banget deh main film horor yang aku kebanting-banting ya, aku kayak di green screen tiba-tiba aku ditarik sama hantu. Aku malah pengen kayak gitu. Makanya pas dapet tawaran film horor, aku tuh tipikal yang ada film horor apa? Bisa ada 2 tawaran nih, drama sama horor. Ada horor, oke, bye-bye drama. Aku ambil horor dulu gitu. Jadi aku seneng aja. Ketagihan. Bukan ketagihan, tapi karena emang apa ya, aku suka tantangan aja. Maksudnya I've been doing drama and romance for almost 13 years, kayaknya 13 tahun sejak aku umur 9 tahun awal aku berkarir. Berarti udah mau 14 tahun deh. Jadi kayak saat aku tiba-tiba main film horor yang kesannya tuh percaya nggak percaya, kesannya kayak jump scare banget, tapi pembuatannya itu loh yang kayak semuanya momentum kan di film horor. Kita mau acting pemain sebagus apapun, kalau momentum hantu sama kita nengok sama musik nggak pas, jelek aja udah kelar. Jadi itu yang seru tantangannya. Ada titik jenuh berarti di drama sendiri? Nggak jenuh sih, tapi kayak ya udah aku udah tahu gitu polanya. Kalau drama dan romance tuh udah pasti kisahnya begini, awalnya happy berakhir sedih, atau enggak awalnya sedih berakhir happy ya Nggak ada kan? tantangan ya. Horor kemarin itu